Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenankan, saya Umi Mahfiroh, salah satu mahasiswi semester 5 Sekolah Tinggi Agama Islam Tandiul Khofinin Banjarnegara. Di sini saya akan menyampaikan sedikit materi tentang peranan pemerintah daerah dalam memberdayakan ekonomi masyarakat. Yang mana tugas ini merupakan syarat untuk memenuhi tugas ulangan semester akhir dari mata kuliah Social Entrepreneurship yang diampu oleh beliau, Bapak Abbas Zahroddin Enhum. Salah satu tugas pokok pemerintah daerah dan perangkatnya adalah memberdayakan masyarakat. Dengan demikian, perangkat pemerintah di daerah senantiasa dituntut mengambil peran yang besar dalam memberdayakan masyarakat yang ada di wilayahnya. Hal pemberdayaan tersebut tidak lepas dari ide yang dikemukakan oleh Griffin yang menyatakan bahwa kebijakan desentralisasi berkaitan erat dengan persoalan pemberdayaan masyarakat. Dalam artian, memberikan kekuasaan dan kewenangan kepada pemerintah daerah untuk berprakarsa serta wewenang dan tanggung jawab dari organisasi pemerintah tingkat daerah untuk dapat menyusun program dan mengambil keputusan dalam mengurus kepentingan daerahnya sendiri. Jadi, di situ pemerintah daerah bebas mau bertindak bagaimana dan dalam memberdayakan ekonomi daerahnya, asalkan masih tetap berada di zona yang baik. Tujuan dari adanya pemberdayaan ekonomi masyarakat adalah supaya masyarakat terbebas dari belenggu kemiskinan dan keterbelakangan. Sehingga dengan adanya pemberdayaan ekonomi masyarakat, diharapkan masyarakat dapat mencapai taraf hidup yang sejahtera. Pemberdayaan masyarakat sangat penting adanya karena pemberdayaan masyarakat merupakan suatu sosok manajemen pembangunan yang mencoba menjawab tantangan pembangunan, yaitu berupa kemiskinan, memburuknya lingkungan hidup, dan kurang partisipasinya masyarakat di dalam proses pembangunan yang menyangkut diri mereka sendiri. Pemberdayaan masyarakat memang mutlak dilakukan dan dari setiap pemerintah daerah dan perangkatnya harus berperan besar memberdayakan warganya, terutama merangsang, mendorong, memotivasi setiap individu agar mempunyai kemampuan untuk menentukan apa yang menjadi pilihan hidupnya. Akan tetapi, pada kenyataannya, upaya pemerintah daerah selama ini dalam melakukan pemberdayaan masyarakat tidaklah mudah. Tingkat pendidikan masyarakat rendah dan partisipasi masyarakat yang rendah, masalah struktur sosial yang menghambat. Padahal di situ masyarakat juga berperan sebagai subjek. Dan tugas pemerintah yaitu mendorong, memberikan motivasi, fasilitas, dan arahan. Jadi, ketika masyarakat tidak mau ikut serta berpartisipasi, maka bagaimana mungkin kesejahteraan dapat dicapai? Jadi perlu diingat kembali bahwa pemerintah dan masyarakat harus saling bekerja sama agar kesejahteraan masyarakat bisa kita capai. Adanya pemberdayaan masyarakat juga supaya dapat terciptanya masyarakat yang mandiri dan produktif. Hal itu sangat penting karena bisa memicu pada perekonomian masyarakat. Jadi, masyarakat dituntut untuk berpikir kreatif dan sebagai pemerintah, mereka bertugas untuk menggali potensi yang ada pada masyarakat. Ketika potensi sudah ada, maka pemerintah mengarahkan dan juga diberi kekuatan kepada masyarakat. Karena ketika melakukan suatu proses, maka biasanya mereka juga akan berada di fase stagnan, sehingga motivasi dari pemerintah sangat penting adanya. Bahkan terkadang mereka berada di fase putus asa. Jadi memang benar bahwa pemberdayaan sangat penting adanya.
Karena di situ potensi masyarakat bisa digali sehingga bisa dicapai dan dikembangkan dan bisa mencapai pada perilaku masyarakat yang mandiri dan tentunya masyarakat menjadi sejahtera. Pemberdayaan merupakan sebuah konsep yang lahir sebagai bagian dari perkembangan alam pikiran masyarakat barat, terutama masyarakat Eropa. Konsep pemberdayaan masyarakat pada perkembangannya memiliki banyak sekali definisi yang dikemukakan oleh para ahli. Seperti yang dikemukakan oleh Aif, yaitu pemberdayaan berarti menyiapkan kepada masyarakat berupa sumber daya, kesempatan, pengetahuan, dan keahlian untuk meningkatkan kapasitas diri masyarakat di dalam menentukan masa depan mereka, serta untuk berpartisipasi dan mempengaruhi kehidupan dalam komunitas masyarakat itu sendiri. Pemberdayaan masyarakat mengenai peningkatan kekuatan dari kelemahan atau penyiapan kepada masyarakat merupakan sumber daya, kesempatan pengetahuan, dan keahlian untuk meningkatkan kapasitas diri masyarakat di dalam menentukan masa depan mereka, serta untuk mempengaruhi masyarakat itu sendiri. Akses dan penghasilan atas pendapatan bagi setiap orang merupakan hal yang penting karena menyangkut otonominya. Faktor ekonomi tersebut memungkinkan manusia untuk mengontrol dan mengendalikan kehidupannya sesuai dengan yang mereka inginkan. Menurut Supriyatna, hal-hal yang perlu diperhatikan oleh pemerintah daerah dalam konteks pemberdayaan ekonomi masyarakat adalah: yang pertama, membantu masyarakat menyediakan program-program pemberdayaan di bidang ekonomi dan kesejahteraan rakyat. Yang selanjutnya, membantu masyarakat memfasilitasi kegiatan ekonomi masyarakat. Dan yang terakhir, membantu meningkatkan pendapatan masyarakat. Ingat hal tersebut, maka sungguh besar peran pemerintah dalam memberdayakan ekonomi masyarakatnya. Jadi sebagai rakyat, kita harus patuh pada apa yang sudah direncanakan oleh pemerintah demi kebahagiaan hidup kita sebagai masyarakat. Dan tentunya kita bisa mencapai taraf kesejahteraan. Kesimpulannya, pemberdayaan ekonomi masyarakat adalah proses bagaimana pemerintah dan masyarakat saling bekerja sama guna mencapai taraf kesejahteraan, di mana pemerintah mempunyai peran yang besar seperti memberikan dorongan, motivasi, fasilitas, dan masyarakat juga ikut berperan karena masyarakat merupakan subjek. Ketika subjek tidak ada, maka mana mungkin pemberdayaan masyarakat bisa terlaksana, dan khususnya bagaimana mungkin kesejahteraan dapat dicapai seperti itu. Jadi peran mereka berdua sangatlah penting. Demikian penjelasan mengenai peran pemerintahan daerah dalam memberdayakan ekonomi masyarakat. Semoga bermanfaat. Sekian, terima kasih dan sampai jumpa.